Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar renungan singkat dengan tema rahasia supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita akan belajar dari Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 24. Tapi saya akan baca dari Lukas 1 ayat 5 sampai 7 saja. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita dapat menemukan ada satu keluarga yang berasal dari keturunan Harun. Keluarga yang excellent, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang senantiasa melayani Tuhan. Namun walaupun ternyata mereka hidup di dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan, bukan berarti mereka lepas dari pergumulan hidup. Terbukti saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 7 dikatakan mereka tidak mempunyai anak sebab istrinya mandul dan mereka sudah lanjut usia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi bangsa Israel, tidak mempunyai anak itu dianggap sebagai aib dan tidak diberkati. Tidak ada perkenanan Tuhan. Bisa dianggap seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tidak mempunyai anak saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga tersebut akan bergumul karena nanti akan kesulitan untuk menentukan penerima hak warisan dari keluarga tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya bagi bangsa Israel, bagi suku-suku manapun, setelah orang membangun keluarga, mereka berharap supaya mereka punya anak. Dan di kalangan orang Batak, saudara yang dikasihi Tuhan, suatu keluarga yang menikah, mereka berharap mereka bisa punya anak secepatnya. Dan kalau tidak punya anak sampai berpuluh-puluh tahun, itu dianggap sebuah aib. Bahkan tidak jarang kedua belah pihak keluarga menyuruh rumah tangga tersebut untuk bercerai. Karena bagi mereka tidak ada anak, tidak ada yang bisa dipertahankan. Sebenarnya konsep yang demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah konsep yang salah. Sebab punya anak atau tidak punya anak bukan tergantung manusia, tetapi tergantung agenda dan rencana Tuhan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Nah, itulah yang dialami oleh keluarga Zakaria. Mereka melayani di rumah Tuhan, mereka beribadah, namun mereka punya pergumulan tersendiri, yaitu tidak punya anak. Namun kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pergumulan demikian terjadi, Zakaria membawa perkara tersebut ke hadapan Tuhan. Dari sinilah kita bisa belajar rahasia supaya doa dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus berdoa dengan konsisten. Walaupun Zakaria saudara yang dikasihi Tuhan sudah tua dan lanjut usianya, mereka masih membawa perkara pergumulan mereka tersebut di hadapan Tuhan melalui doa mereka. Mereka berdoa dengan konsisten selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, sampai pada masa tuanya mereka dikaruniakan seorang anak yang bernama Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 1 ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa tuanya Zakaria masuk sebagai imam melayani di rumah Tuhan. Dia menaikkan pokok doa yang sama supaya Tuhan mengaruniakan seorang keturunan baginya. Dan terbukti saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat datang menyatakan supaya Zakaria jangan takut, sebab doanya yang sudah dinaikkan bertahun-tahun sudah dijawab oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, maka berdoalah dengan konsisten. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak cukup sehari, tidak cukup 2 hari, tidak cukup berminggu-minggu. Kita harus berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan, baik untuk pergumulan yang belum terjawab atau untuk hal-hal lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa dengan konsisten, percayalah Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mengabulkan dan memberi yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, maka di dalam doa harus ada kepentingan Tuhan. Dikatakan di sini di dalam Lukas 1 ayat 15 sampai 16, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka
kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan suatu umat yang layak baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan menjawab doa Zakaria? Karena Tuhan melihat di dalam doa yang dinaikkan ada kepentingan Tuhan, ada agenda Tuhan, ada rencana Tuhan di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kelahiran Yohanes yang kemudian kita kenal menjadi Yohanes Pembaptis, ada rencana Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan siapkan dalam hidupnya, yaitu untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan, mempersiapkan suatu umat yang datang kepada Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang hendak dibaptis di sungai Yordan, Yohanes berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Bahkan Yohanes sendiri dipakai Tuhan untuk membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Jadi kepentingan Tuhan dalam menjawab doa dan pergumulan Zakaria adalah karena melalui anak yang dikandung, Tuhan punya rencana dan agenda yang besar di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan ingin menjawab doa kita, maka pastikan di dalamnya ada agenda Tuhan, pastikan di dalamnya ada kepentingan Tuhan, pastikan di dalamnya bukan hanya sekedar memuaskan keinginan atau hawa nafsu kita, melainkan untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah kita berdoa untuk mendapatkan berkat, misalkan rumah. Tapi kita jangan berhenti hanya sekedar supaya Tuhan memberi rumah, tapi kita harus berdoa, Tuhan berikan aku rumah, supaya rumah yang Kau sediakan bagiku, di dalamnya kugunakan untuk menjadi mesbah persekutuan, di dalamnya akan kugunakan menjadi berdoa, mengajak saudara seiman untuk boleh komsel, untuk boleh bersekutu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita rindukan, pastikan semuanya tidak sekedar hanya untuk kepentingan kita, memuaskan hawa nafsu kita, melainkan untuk kemuliaan Tuhan, melainkan untuk menjadi berkat bagi kerajaan Allah, melainkan untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan, melainkan untuk menjadi berkat bagi keluarga dan termasuk orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi rahasia supaya doa kita dijawab oleh Tuhan yang kedua adalah pastikan dalam doa kita ada kepentingan, ada agenda Tuhan, ada rencana Tuhan di dalamnya. Maka Tuhan pasti menjawabnya. Yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia supaya doa kita dijawab oleh Tuhan adalah fokus kepada kuasa Tuhan, jangan kepada keterbatasan, jangan kepada hambatan yang ada. Saya baca dalam Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah keganjilan di sini saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal Zakaria melayani di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan dan senantiasa berdoa dengan tekun. Tapi ketika Tuhan hendak menjawab doanya melalui malaikat yang diutus Tuhan, dia ada sedikit keraguan karena dia melihat kondisi fisik istrinya serta usianya yang sudah tua. Dia merasa bahwa tidak mungkin lagi untuk punya keturunan sebab usianya sudah tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa saudara yang dikasihi Tuhan, jangan fokus kepada keterbatasan, jangan fokus kepada kekurangan, jangan fokus kepada hambatan, kepada kelemahan. Kita harus fokus kepada kuasa Tuhan yang sanggup menjawab doa kita. Zakaria saudara yang dikasihi Tuhan, sampai malaikat menutup mulutnya karena dia tidak percaya firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa jangan fokus kepada kelemahan, jangan fokus kepada tantangan yang ada, fokus kepada kuasa Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya apapun yang menjadi pergumulan saudara, tantangan saudara hari-hari ini, percayalah mungkin besar saudara yang dikasihi Tuhan, tapi jangan pandang persoalannya, jangan pandang pergumulannya. Datang ke hadapan Tuhan, fokus kepada kuasa dan kebesaran Tuhan. Dia sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan saudara. Jadi ada 3 rahasia supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus berdoa dengan konsisten, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua adalah di dalam doa yang kita naikkan ada agenda dan kepentingan Tuhan. Yang ketiga adalah kalau kita berdoa jangan fokus kepada kelemahannya, jangan fokus kepada hambatan yang ada, kepada keterbatasan, kekurangan, tapi kita fokus kepada kuasa Tuhan, fokus kepada kebesaran Tuhan. Dia akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Zakaria walaupun sudah istrinya mandul, walaupun usia sudah lanjut, tapi Tuhan sanggup mengaruniakan seorang anak bagi mereka yang kita kenal Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus memberkati. Amin.